Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini bagian dari rangkaian video materi mengenai Microsoft Excel. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai data sorting dan filtering, yaitu data sorting atau mengurutkan data, data filtering atau nyaring data. Ya. Jadi seringkali tampilan data di Excel atau yang kita punya itu mungkin menyulitkan kita untuk mengolahnya. Jadi kadang kita harus mengurutkannya agar memudahkan dalam melihat pola-pola data atau mendapatkan informasi dari data tersebut. Nah, fitur Excel sangat lengkap untuk melakukan pengurutan maupun penyaringan data. Jadi di sini kita sudah memiliki data file Excel. Jadi ini di-download dari Open Data Kota Bandung, yaitu data menara telekomunikasi mereka. Jadi kalau datanya cuma 12 ya, seperti misalnya di latihan ini, mungkin kita butuh mengurutkan ya, mungkin kita ingin urutkan dari nilai ujian tertinggi ke yang rendah ya. Tapi mungkin tidak terlalu, mungkin kita bisa lakukan secara manual, tapi ketika sudah berhubungan data yang sangat banyak, di sini datanya ada 976 ya. 976. Maka kalau kita mau mengurutkan atau memfilter itu pasti kita akan kesulitan. Jadi kita harus memanfaatkan fitur dari Excel ini. Nah, kita akan mulai dengan mengurutkan data. Jadi kita tandai dulu ini. Nah, ini sebagai header ya. Ini header ya. Nama kolomnya. Jadi diingat. Nah, untuk melakukan pengurutan atau sort, maka itu ada di tab Home ya. Dan di sini di bagian editing. Nah, di sini ada sort and filter ya. Nah, di sini ada pilihannya sort A to Z, sort Z to A. Jadi kalau sort A to Z berarti dia mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, untuk angka, kalau untuk huruf dia mengurutkan dari huruf A ke Z secara alfabetis ya. Nah, di sini juga ada custom sort dan di sini ada filter ya. Nah, itu kalau melalui tab Home. Bisa juga kita melalui dari tab Data. Nah, di tab Data di sini ada Sort and Filter. Jadi mereka ini kayak berpasangan ya. Nah, di sini sudah ada tombolnya AZ dengan arah ke bawah, ZA arah ke bawah. Nah, di sini ada Sort ya. Nah, kalau kita klik ini dia ada pilihannya ya. Kita mulai dengan mengurutkan dari sini. Tinggi tower ya. Kita taruh di sini selnya. Terus kita urutkan dari A ke Z. Nah, bisa dilihat datanya ini dia mengurutkan dari tinggi tower A ke Z, berarti yang paling kecil ke paling rendah. Nah, tinggi tower pertama 3. Ini satuannya tidak ada, mungkin 3 meter ya. Nah, ini sampai terakhir. Oke. Coba kita dan perlu diperhatikan kalau mengurutkan jangan sampai yang terurut cuma kolomnya, kolom sini. Tapi datanya tidak mengikut. Ya.
Nah, di sini kita lihat bahwa 18 ya, 18. Coba kita cek yang sampai. Ini 18. Monopol ya. Ini 18 pasangannya monopol. Nih. Ini 8, oh ada beberapa 18 monopol. Ujung Berindung. Jalan Babakan, ini Andir ya. Cocok. 503645. 503645. Oke. Jadi sudah sesuai. Jadi di sini cocok ya. Jadi cukup menempatkan di mana kolom mana yang sebagai dasar untuk mengurutkan. Jadi karena kita taruh di sel tinggi tower, selnya itu di bagian tinggi tower. Terus pada saat di A ke Z, ya dia mengurutkan berdasarkan tinggi tower. Dari A ke Z. Ya. Nah, kalau mau dari yang paling tinggi, ya Z ke A. Ya. Tapi ini RT 9 meter karena formatnya berbeda. Jadi dia ini berpengaruh ya. Akibatnya ini karena format mereka berbeda, tapi kalau pas di sini sudah benar 80-70 ya. Oke. Nah, itu kalau mau berdasarkan tinggi tower. Kalau mau berdasarkan nama perusahaan ya kita taruh di sel nama di kolomnya di sel dari kolom nama perusahaan. Baru kita AZ. Nah, ini Daya Mitra atau telekomunikasi semua. Jadi dia mengurutkan nih semuanya. Jadi membantu kita mengelompokkan datanya, ya. Oke. Nah, ini kalau kita mengurutkan berdasarkan kecamatan A ke Z. Nah, kecamatan Andir, Antapani. Nah, kalau mau dari Z ke Ujung Berung, Sumur Bandung, ya. Seperti itu. Itu yang pengurutan paling gampang. Nah, perlu diperhatikan juga kadang kalau ini karena format tabelnya dia adalah sudah sesuai ya, maksudnya format selnya itu sudah cocok ya. Misal kadang itu kita tidak bisa melakukan sekedar menempatkan kursornya itu di sini baru klik sort ya. Misalnya seperti ini. Ada contoh ini. Nah, ini ada file. Misalnya saya taruh di sini. Total orders, class, ya. Di sini ada class, ada order. Terus kita sort. Nah, lalu kita sort pakai ini saja ya, small. Nah, bisa dilihat bahwa padahal ini adalah header. Tapi headernya ikut diurutkan. Nah, ketika kamu ingin mengecualikan headernya, ya, headernya itu tidak diikutkan, ya kamu harus memblok datanya, ya, jadi blok datanya. Jadi harus diblok dulu data. Nanti tergantung apakah mau diikutkan header ini class order, ya. Nah, nih. Oke. Jadi harus diblok dulu datanya. Ya. Seperti itu. Nah, atau enggak yang custom sort. Nah, kalau datanya punya header di checklist. Ini.
Bisa dilihat pertama di blok semua dengan headernya. Pada saat custom sort, karena terchecklist my data has header, datanya itu dia katanya punya header, otomatis dia tidak select class order. Ya. Sort by class, berarti berdasarkan kelas ini, kolom kelas. Dari sort berdasarkan nilai sale, urutkan dari Z to A, berarti dari yang paling besar. Sophomore, senior, junior, ya. Seperti itu. Jadi itu untuk mengurutkan. Nah, sama ini. Jadi ini kita, jadi supaya cepat, shift control kanan bawah, ya. Shift control arah kanan, arah bawah. Nah, kalau sudah kita pilih sort. Nah, di sini ada sort by kecamatan. Di sini terchecklist my data has header. Karena tadi dengan headernya itu di checklist, di blok. Nah, kalau tidak di blok ya jangan di checklist my data has headernya. Jadi kalau kamu blok dengan headernya, checklist di sini my data has header. Kalau tidak ada kamu tidak blok headernya, ya jangan di checklist. Tapi biasakan checklist headernya supaya bisa sort by apa. Di sini katanya sort by kecamatan. Sell value Z to A. Oke. Jadi Z berarti ujung burung dulu. Jadi yang mulai dari Z ke A. Nah, kalau kita sort lagi, misalnya mau sort berdasarkan tinggi tower ini. Nah, di sini itu largest to smallest. Bisa kita smallest to largest. Ini tadi 3, 3, 4, 2 ya. Sama ya. Ini otomatis langsung pilih. Nah, tapi di custom sort ini kita punya banyak pilihan. Misalnya pertama saya mau urut berdasarkan tinggi tower kecamatannya dulu. Nah, kecamatan dari A sampai Z. Oke. Jadi kecamatan Andir. Sekarang saya mau urutkan lagi berdasarkan kelurahan. Jadi urut dulu berdasarkan kecamatan, habis itu urut lagi berdasarkan kelurahan. Berarti kita tambah level, add level. Nah, jadi pertama diurutkan, habis itu urut kelurahan. Sama, A ke Z. Oke. Nah, bisa dilihat. Kecamatan Andir, terus Campaka, lihat ini berurut semua nih. Berurut. Andir, kelurahannya berurut, sesuai abjad. Ya. Nah, habis itu saya mau urut lagi tinggi towernya dari yang paling tinggi. Nah, berarti sort, terus tambah lagi levelnya. Nah, ini kita turunkan ke bawah ya, move down. Ini. Nah, pilih tinggi tower dari largest to smallest. Oke. Nah, bisa dilihat kecamatan Andir, kelurahan ini tidak ada keterangannya. Dari yang tinggi tower 30, 25 ya. Nah, ini karena beda, ini yang mereka ini satu kelurahan nih. 31, 30. Ini Cempaka. Ini. Mereka ini satu kelurahan. Ini Ciroyom, satu kelurahan diurutkan. Nah, jadi mengurutkannya berlevel. Jadi seperti itu untuk mengurutkan. Jadi kita bisa menentukan, oh ini mengurutkan pakai apa. Oke, selanjutnya yaitu filter ya. Untuk filter di sini kita ada data lagi, data sekolah. Nah, ini data fasilitas sekolah ya. Oke. Nah, sini saya tandai dulu.
Oke, supaya ada headernya. Ini datanya sedikit sebenarnya, tapi sekarang kita harus olah kan. Oke, nah untuk melakukan filter kita bisa sama mau filter di sini, kita blok ini, mau blok semua atau headernya saja. Ini terblok semua. Nah, ini pada saat diklik filter tadi, yang ini, maka ada anak panah di sini. Nah, di sini kode kecamatannya sama semua. Kecamatannya sama semua di Cibiru, karena data dari Cibiru. Nah, kelurahannya yang berbeda. Misal, saya mau tampilkan data yang di Pasir Biru saja. Kayaknya ini kelurahannya cuma 2, Pasir Biru dan Cirupan. Lalu kita klik. Nah, di sini ada uncheck list, select all. Baru pilih Cisurupan. Cisurupan saja ya. Nah, nanti datanya terfilter Cisurupan saja. Walaupun terfilter, tapi datanya ini tidak, data Pasir Biru itu tidak hilang. Mereka tetap ada, hanya disembunyikan. Nah, dengan ini kita cuma melihat data Cisurupan. Dan kita bisa memfilternya bisa multi filter. Nah, di sini jenjang sekolah. Misalnya mau tampilkan Cisurupan yang data sekolah SD saja. Oke. Nah, ini. Berarti ini data SD di Cisurupan. SD-nya kayaknya cuma 4 di Kelurahan Cisurupan. Ya. Ini membantu sekali kalau kita mau lihat datanya. Oke, itu untuk filter berdasarkan checklist. Nah, bisa juga kita filter, ini saya select semua saja. Misal, saya mau tampilkan alamat sekolah di yang Pasanggerahan, ya. Nah, bisa kita pakai ini, search Pasanggerahan. Pasang. Oke. Nah, pada saat diisi tadi oke, keluarlah ini yang Pasanggerahan. Jadi macam-macam. Bisa juga kita di sini disesuaikan. Karena dia ini isinya teks, maka di sini teks filter. Nah, misalnya kita mau cari yang ada ini Cigagak ya. Teks filter. Di sini ada equals itu sama dengan ya. Does not equal, tidak sama dengan. Begin with itu dimulai dengan, end with itu diakhir dengan. Nah, misalnya contain. Jadi cari teks yang berisi, misalnya dia itu berisi Cicagak. Kalau nggak salah Cicagak. Oh, nggak ada ya. Cicagak. Oh, Cigagak. Text filter, content, Cigagak. Cicagak, bukan Cigagak. Nah, keluarlah yang Cigagak. Jadi itu bisa menggunakan text filter, content. Macam-macam. Nah, kita bisa juga, ini kita bersihkan dulu text filternya. Nih, clear filter from alamat sekolah ya. Nah, di sini yang aktif ini kelurahan. Kelurahannya aktif ya. Ini tidak ada. Nah, misal kita mau filter berdasarkan jumlah ini apa ini? Jumlah murid. Nah, kita mau cari yang jumlah muridnya antara 100 sampai 200. Nah, jadi di sini ada number filter. Nah, di sini bisa kita filter jumlah murid. Nah, di sini bisa kita select seperti ini. Nah, kalau syaratnya tadi
100 dan 200 ya, 100 dan 200 saja. Nah, bisa kita di sini ada number filter. Jadi filter yang khusus untuk angka. Karena Excel ini menyesuaikan dengan isi kolom datanya. Karena isi kolom datanya adalah angka, maka di sini keterangannya adalah number filter. Berbeda dengan di sini di alamat sekolah. Di sini ada text filter karena isinya adalah teks. Nah, di sini kita misal kita mau filter data antara 100 sampai 200 ya, jumlah muridnya. Ini kalau greater than kan lebih besar, greater than or equal, less than or equal to. Ini less than kurang dari, between antara. Nah, misalnya between. Nah, between itu artinya greater than or equal to 100, is less than or equal to kurang dari 200 atau sama dengan. Jadi dia between. Jadi 100 dan 200-nya itu inklusif, jadi termasuk. Nah, ternyata yang berada di antara 100 dan 200 itu cuma SMP Al-Ghifari dan SMK Al-Ghifari. Oke, kalau kita ganti juga greater than 200, kita lihat. Oh, jadi di Kelurahan Cisurupan yang lebih, ada beberapa banyak yang di atas 200 ya. Kalau kita filter yang kurang dari 100, oh ya ada banyak. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan filter. Jadi sangat penting untuk melihat pola data kita dan kita bisa fokus ke data yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.